Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Salve, selamat hari Minggu, Prapaskah yang pertama. Tujuan utama masa Prapaskah adalah untuk mempersiapkan kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Tujuan kedua adalah membawa kita memperbarui janji pembaptisan kita untuk menolak setan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengizinkan Dia mengatur hidup kita. Kedua tujuan ini menuntut pemurnian pikiran dan hati. Gereja berusaha mencapai tujuan ini dengan membimbing anak-anaknya menuju metanoia atau pertobatan sejati, dan melalui pembaruan hidup melalui puasa, doa, sedekah, pengendalian diri, dan praktik karya belas kasih jasmani dan rohani. Selama masa Prapaskah, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa pribadi, doa-doa keluarga, dan dalam liturgi. Kita mendengarkan Dia dengan membaca Alkitab secara meditatif. Kita melayani Tuhan dengan memberi sedekah, dan kita melatih pengendalian diri melalui puasa. Karena melalui pembaptisan, kita berbagi kematian dan kebangkitan Yesus. Bacaan-bacaan hari ini mengacu pada pembaptisan secara langsung maupun tidak langsung. Bacaan pertama memberitahu kita bahwa meskipun manusia melanggar perjanjian awal yang telah dibuat Allah dengan Adam dan Hawa tanpa dapat ditarik kembali, Allah yang penuh belas kasihan memilih Nuh dan keluarganya untuk memperbarui perjanjian itu. Penyelamatan Nuh dari air bah melambangkan keselamatan kita melalui air pembaptisan yang menyucikan kita dari dosa dan mempersatukan kita dengan Kristus. Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur 25, adalah doa pertobatan yang sangat indah, yang dengan rendah hati mengakui kekurangan manusia dan ketergantungan radikal kita pada Tuhan, pada belas kasihannya dan pengampunannya. Pemazmur menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah yang akan membentuk kehidupan orang yang telah diampuni. Kebenaran, kasih sayang, belas kasih, kebaikan, kemurahan hati, kejujuran, kerendahan hati, dan keadilan. Dalam bacaan kedua, Santo Petrus menunjukkan kepada kita bagaimana episode Nuh melambangkan pembaptisan. Dia mengingatkan kita bahwa sebagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah, kita juga diselamatkan melalui air pembaptisan. Baptisan adalah tanda lahiriah dari perjanjian baru yang telah dibuat Allah dengan umatnya. Itu menjadikan kita anak angkat Tuhan, pewaris surga, dan bait Roh Kudus. Dalam Injil kita diberitahu bahwa Yesus menghadapi dan mengalahkan si penggoda pada akhir 40 hari doa, penebusan dosa, dan persekutuan dengan Bapa di padang gurun segera setelah pembaptisannya. Kisah ini juga menceritakan kepada kita bagaimana Yesus mulai mengkhotbahkan misi mesianiknya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudariku, marilah kita menaklukkan pencobaan-pencobaan kita seperti yang Yesus lakukan dengan menggunakan cara-cara yang Yesus gunakan. Doa, penyangkalan diri, dan penggunaan firman Tuhan pada waktu yang tepat. Selama masa Prapaskah ini, marilah kita menghadapi kecenderungan jahat kita dengan berbicara kepada Tuhan, dengan mendengarkan Dia berbicara kepada kita melalui kitab suci, dan dengan mempraktikkan pengendalian diri untuk menundukkan kecenderungan jahat kita. Mari kita ubah masa Prapaskah menjadi masa pertumbuhan rohani dan kedewasaan Kristiani. Dengan berpartisipasi dalam misa setiap hari atau setidaknya beberapa hari dalam seminggu, menyisihkan sebagian waktu kita untuk berdoa pribadi, membaca beberapa ayat kitab suci sendirian atau lebih baik lagi bersama orang lain, menyisihkan sejumlah uang yang mungkin kita pakai untuk makan, hiburan, atau pakaian baru, dan memberikannya kepada organisasi yang mengurus orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat kita, tidak merokok, minum alkohol, dan kecanduan jahat lainnya, menerima sakramen rekonsiliasi pada masa Prapaskah dan berpartisipasi dalam jalan salib pada hari Jumat,
mengunjungi orang sakit dan mereka yang berada di panti jompo, dan melakukan beberapa tindakan amal, kebaikan, dan belas kasihan setiap hari selama masa Prapaskah. Marilah kita menggunakan masa Prapaskah ini untuk setiap hari melawan kejahatan di dalam diri kita dan di sekitar kita dengan mempraktikkan pengendalian diri, mengandalkan kekuatan doa, dan mencari bantuan serta urapan Roh Kudus setiap hari. Tuhan memberkati kita.